layak nggak sih kita selesaiin? Kalau cuma sepele doang ngapain lah kita ini kayak gitu kita selesaiin. Jadi pertama tadi ya APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Diklat itu harus menentukan 3. Nah kita ada filter keduanya yaitu USG. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau isu tersebut kira-kira bisa kita selesaikan nggak? Maksudnya mungkin mentor itu juga pemahamannya bisa berbeda kan? Oh isu ini bagus nih, tapi kita harus balik lagi ya, kita harus bertanya apakah bisa menyelesaikan apa nggak? Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Nah, kalau isu tersebut kira-kira bisa kita selesaikan nggak? Maksudnya mungkin mentor itu juga pemahamannya bisa berbeda kan? Oh isu ini bagus nih, tapi kita harus balik lagi ya, kita harus bertanya apakah bisa menyelesaikan apa nggak? Bagaimana tuh kemarin dalam mencari titik temu antara mentor ini saya banget ya. Wah ini langsung dari pengalaman pribadi teman-teman. Karena dari project saya ini saya tuh bikin buku. Impossible nggak sih bikin buku tuh sebulan 30 hari bikin satu buku teman-teman. 30 hari satu buku, dan mana saya tuh memang bener-bener belum memulainya saat saya membuat isu tersebut. Jadi emang bener-bener dari nol, mungkin minus. Jadi triknya adalah dengan membuat kata draft di awal. Jadi karena saya nggak mungkin kan kalau namanya buku kan teman-teman harus meng-ISBN kan, atau mungkin sudah packaging, sudah ada kata mantra segala macam, memang udah divalidasi bahwa ini emang udah layak jadi buku kayak gitu. Nah karena saya itu sadar kemampuan saya, jadi saya sendiri ya dari pengalaman saya itu mau bikin 17 chapter. Tapi karena saya ini terlalu ambisius, saya sadar loh di tengah jalan, oh nggak bisa nih 17 chapter, saya cuma bisa 10 chapter, sedangkan waktu terus berjalan dan saya harus bikin laporan juga. Ya pokoknya banyak yang harus disiapin untuk sidang ini kan, sidang latsar yang terakhir ini. Akhirnya udah saya stop di 10 chapter aja. Saya fokus menyempurnakan 10 chapter, belum sempurna, tapi kan judulnya draft. Jadi masih bisa lah. Tapi walaupun draft bukan berarti kita seenaknya sendiri ya teman-teman. Betul sekali. Karena dari saya pun tetap harus ada validasi dari kaprodi saya, dari mentor, dari mahasiswa yang mau menggunakan buku tersebut, teman-teman sejawat kayak gitu. Tetap menerapkan yang akuntabilitas dan juga kegiatan yang sudah teman-teman rancang di rancangan aktualisasi itu semuanya harus terlaksana ya. Betul. Nah, termasuk pertanyaan saya gini Mbak Vita. Kalau tadi di awal rencana 17 chapter itu disampaikan nggak waktu di rancangan? Karena setahu saya kalau misalnya nih salah satu tips juga ya teman-teman, ketika teman-teman bikin rancangan aktualisasi kegiatannya itu dari seluruh kegiatan usahakan semuanya harus terlaksana ketika pelaksanaan habituasi atau aktualisasi. Nah, makanya saya penasaran nih apakah yang dari 17 chapter ke 10 ini sebelumnya disampaikan di rancangan atau tidak? Itu kan termasuk tips juga ya teman-teman yang mau bikin draft buku. Enggak sama sekali sih, nggak saya sampein. Cuman emang karena saya membuat ini benchmarknya adalah kontrak kuliah sama RPS saya. Jadi harusnya emang otomatis 17 chapter. Cuman ya karena keterbatasan waktu, kemampuan. Tapi yang jelas, nah itu juga tips juga teman-teman. Jadi ketika kita tidak yakin akan output yang nantinya akan kita selesaikan, nah sebaiknya jangan menyatakannya di awal. Termasuk kegiatan atau tahapan kegiatan yang teman-teman ingin lakukan. Nanti teman-teman bisa tambahkan ketika kegiatan habituasi di laporan aktualisasi. Nah itu juga akan jadi nilai plus ya. Tapi ini sempat juga dapat masukan dari coach saya ya, bahwa sebenarnya bukan berarti ketika kita minimal misal 4 kegiatan harus kita laksanakan, tapi ternyata terus kita memang pengen dapet nilai plus, lalu kita udah deh kita batasin 4 aja, padahal sebenarnya normalnya harusnya 5 misal ya, lalu kita tulis aja 4. Bukan kayak gitu. Jadi kalau normalnya emang butuh 5, tulis aja 5 ya. Nah kecuali kalau ketika teman-teman sidang lalu diminta oke tambahin 1 kegiatan lagi, emang di luar
kehendak kita, nah itu baru boleh kayak gitu. Jadi bukan karena teman-teman nge-track kayak gitu loh. Iya, jadi waktu aku kemarin kebetulan memang aku 4 kegiatan. Waktu rancangan seminar memang ada masukan dari penguji untuk ditambahkan 1 kegiatan lagi. Nah, jadi di laporan ada 5 kegiatan. Betul. Nah, itu balik lagi ke isu yang akan teman-teman selesaikan ya. Bukan berarti terus hanya 4 saja padahal masih ada nanggung 1 nunggu untuk dikasih masukan, bukan seperti itu. Betul. Karena nanti bisa jadi ada juga nih beberapa penguji yang lebih strict ya. Misalnya gini, mungkin itu teman-teman siapin 4 kegiatan, itu minimal banget ya, minimal 4 kegiatan. Sedangkan di penguji, menurut penguji, kegiatan keempat itu bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Nah, akhirnya kan kita sendiri yang minus nilainya. Nah, itu jadi sebaiknya jangan terlalu memaksakan. Jadi ya tetap harus disesuaikan dengan isu yang teman-teman angkat gitu. Dalam waktu 1 bulan kita harus bisa menyelesaikan isu atau permasalahan yang kita angkat. Nah, itu bagaimana? Apalagi kemarin ini kebetulan waktu pandemi ya, Mbak Vita, semuanya bahkan latsar pun harus online. Nah, gimana itu dalam membuat buku yang melibatkan banyak pihak sedangkan kita harus tetap WFH? Nah, itu bagaimana? Sebenarnya buku saya tidak melibatkan banyak pihak sih. Oh, oke. Mungkin ada beberapa yang teman-teman yang kemarin sebenarnya ada ya yang sampai harus sosialisasi. Nah, itu gimana? Oke, gini. Saya ini memang bukan tipe orang yang suka berhubungan dengan banyak pihak. Nggak mau ribet kayak gitu. Itu juga salah satu strategi loh, teman-teman. Jadi ketika di kegiatan kita atau pemecahan isu tidak perlu melibatkan banyak pihak dalam kondisi seperti ini, itu juga bisa dimanfaatkan. Betul. Jadi itu juga strategi. Betul, itu strategi banget. Jadi karena saya ini nggak suka ribet ketemu banyak pihak, apalagi di masa pandemi, orang-orang pasti akan lebih sulit ya untuk koordinasi. Jadi saya memilih membuat buku. Terlihatnya mungkin besar ya, kayak wow, it's big kayak gitu. Cuman saya berpikir bahwa ini lebih ke saya sendiri. Saya niat nggak sih nulis bukunya kayak gitu. Nah, mengenai hubungan dengan banyak pihak, saya lebih ke telepon atau mungkin menggunakan WhatsApp chat atau mungkin dengan kalaupun sosialisasi itu pun tidak langsung harus yang ketemu langsung, bisa juga dengan cara daring seperti itu. Jadi nggak harus luring terus gitu sih. Jadi itu salah satu strategi ya, teman-teman. Jadi bisa disiasati karena kondisi pandemik seperti ini ya. Sebaiknya menyadari keterbatasan yang ada dan keterbatasan diri sendiri untuk memilih kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekiranya bisa kita selesaikan. Betul. Jadi emang balik lagi sih ya ke Mbak Dina. Kita lihat apakah diri kita mampu atau enggak, terus situasi yang di luar kita ini seperti mendukung atau enggak. Benar. Karena waktu aku kemarin teman-teman waktu buat rancangan aktualisasi sama sekali nggak ada pikiran untuk WFH. Jadi rancangan aktualisasi yang aku bikin sebenarnya itu yang masih ada sosialisasi dan semuanya dilaksanakan secara tatap muka. Nah, tapi karena adanya pandemi kemudian ada WFH, nah itu haruslah itu menyesuaikan. Iya, jadi tapi bisa diganti juga dengan menggunakan, sekarang kan udah banyak ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Nah, itu juga bisa salah satu alternatif. Hanya saja kemarin juga aku sempat ada tahapan kegiatan yang melibatkan unit lain di satu institusi. Nah, itu kan lumayan mungkin dari birokrasi dan lain sebagainya. Kalau harus diselesaikan secara luring itu mungkin bisa, mungkin tapi akhirnya akhirnya kalau daring kan kurang mungkin secara surat menyurat dan lain sebagainya itu lebih ribet, jadi aku hapus gitu. Jadi sebelum akhirnya masuk rancangan jadi teman-teman harus benar-benar harus ingat kira-kira yang mumpuni, yang mampu aku selesaikan gimana. Nah, tapi kadang gini, mungkin kita idealis. Nah, kita kan menyelesaikan masalah, harus berinovasi. Nanti kalau semua itu semua pelajaran, semua mata pelajaran atau hal sepele aja bisa jadi masalah dong. Nah, itu kalau cara mengatasi idealisme kita sendiri. Nah, kadang kan ada, aku harus beda dengan yang lain dong. Masa ini aja bisa jadi isu. Nah, padahal itu memang masalah kan. Tapi mungkin di universitas A bukan jadi masalah, di universitas kita jadi masalah. Tapi kan orang kadang kalau punya idealis, kita enggak dong, aku harus harus bener-bener yang inovatif banget dong. Nah, itu gimana? Sebenarnya bagus ya memiliki idealisme, namun balik lagi, apakah yang penting kita tuh sadar konsekuensinya. Kalaupun ada kegagalan, saya bisa nggak sih menanggung konsekuensinya kayak gitu. Saya bisa nggak sih menanggung kalau misalkan saya harus nilainya jelek kayak gitu. Intinya
Anda yang paling tahu diri Anda, kayak gitu sih. Kita yang paling tahu diri kita. Jadi nggak usah, balik lagi ya teman-teman, nggak usah lah comparing diri kita sama orang lain. Si A bisa, kenapa saya enggak? Bukan lagi zamannya seperti itu sih menurut saya. Karena setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda gitu sih. Nah itu, aduh ini ya enak sekali ya teman-teman kalau dengar itu termasuk sudah merasa termotivasi dong pastinya. Semoga. Nah jadi tadi ya kita balik lagi ya, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Udah tutup mata, tutup telinga deh dengan teman-teman yang lain. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita kerjakan sesuai dengan arahan. Betul. Dan kita bisa menyelesaikannya tepat waktu. Betul. Gitu. Intinya dari latsar ini kan sesuatu yang harus kita jalani. Nah, nanti pasti semuanya akan melalui dan bisa menyelesaikan. Yang penting itu komitmen. Pokoknya kita udah bilang A, ya kita komitmen menyelesaikan A, kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman, Gitu. harus komitmen juga. Nah kemudian aktualisasi dari rancangan itu kan kita harus menyelesaikan 30 hari ya, Iya, betul. Vita, selama di kampus. Nah ada pertanyaan, apakah selama latsar dan juga habituasi atau aktualisasi itu kita masih tetap bekerja? Nah, atau Oke. kita bebas tugas. Nah, itu tapi balik lagi teman, ini berdasarkan pengalaman kami di instansi kami ya. Mungkin nanti treatmentnya bisa berbeda-beda. Oke, basically karena ini udah kita dapat surat tugas ya, harusnya sih kita emang tugasnya ya kita latsar, fokus ke menyelesaikan proyek latsar kita. Namun memang ada hal di luar wewenang kita yang memang kita mungkin harus membantu pihak A, B, C. Ya kalau saya sih selama saya bisa dan tidak begitu mengganggu, saya akan bantu kayak gitu. Cuman kalau memang itu cukup menyita waktu saya lalu akan mengesampingkan tugas latsar saya akan mengutarakan apa sih kondisi saya seperti apa, saya sedang ini, mohon maaf Bapak saya nggak bisa kayak gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman. Iya, apalagi Mbak Vita ini termasuk SDM unggul ya teman. Jadi pasti banyak diminta ini. Nah, jadi ya sama teman-teman. Sebenarnya kalau karena saya dulu offline ya, jadi waktu harus ke Balai Diklat otomatis tugas Tridharma dan lain-lain pengajaran harus dilimpahkan ke dosen lain. Nah, hanya saja ketika menjadi online, nah itu kemarin gimana Mbak Vita? Ketika online apakah juga tetap ada kewajiban mengajar atau Oke, bagaimana? Kebetulan ketika saya sedang latsar, memang perkuliahan sedang libur. Jadi saya Oh, sangat gitu. diuntungkan sekali, Nah itu alhamdulillah banget. teman-teman, Kayak perkuliahan gitu. sedang libur. Tapi kemarin saya sempat sharing juga ada teman di instansi lain yang ternyata tetap harus mengajar. Oke. Ya, jadi tadi balik lagi ke instansi tempat teman-teman Betul, bekerja. Mungkin betul. nanti bisa mulai disondingkan solusinya seperti apa. Tapi kalau habituasi pada dasarnya kita memang kembali bekerja. Betul. Jadi waktu kemarin saya habituasi kembali ke kampus juga melaksanakan pengajaran seperti biasa. Hanya saja karena pandemik jadi diganti dengan online. Ini bisa jadi isu kebetulan, nih. nah kebetulan waktu Mbak Vita kemarin waktu libur ya. Betul. Jadi kegiatannya ya pasti lebih ke kegiatan-kegiatan di jurusan, kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Nah itu yang menyita waktu gitu teman-teman. Nah itu juga nanti mungkin bisa disesuaikan atau bisa mulai sounding ke perguruan tinggi atau instansi tempat teman-teman bekerja. Itu tips memilih isu ini khususnya untuk sebagai dosen ya. Oke. Mungkin ada atau contoh-contoh isu yang menurut Mbak Vita menarik dari teman-teman di angkatan 5 kemarin.